Ada bahasa buku naik. Selamat sore rekan-rekan media. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore ini bersama aku akan bersantang konferensi pers terkait pengembangan penanganan kasus oleh Satuan Narkotika Polresta Manado. Saat ini hadir Narkoba Polresta Manado AKP Mamunkul Desa. Langsung saja kami sampaikan bahwa konferensi kali ini menyampaikan terkait penanganan permasalahan narkotika di Polresta Manado kurun waktu bulan September tahun 2024. Ada 5 kasus tindak pidana menguasai menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 kasus, dan terkait 4 kasus dan terkait penanganan obat keras ada 2 kasus. Secara teknis dijelaskan langsung oleh Kasat Narkoba. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati rekan Pak Silmas, Pak Idahus, rekan-rekan awak media yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa. Di sore hari yang berbahagia ini kami akan menyampaikan press conference terkait dengan hasil pengungkapan penangkapan oleh Satres Narkoba Polresta Manado bekerjasama dengan Satker yang ada di Polresta Manado dan Polsek Jajaran, di mana selama bulan September tahun 2024 Satres Narkoba Polresta Manado telah mengungkap sebanyak 4 kasus tindak pidana narkotika dalam hal sabu, kemudian 2 kasus tindak pidana kesehatan berupa obat keras jenis dioksiprenidin. Adapun kami uraikan bahwa 4 kasus tindak pidana narkotika ini di sabu terjadi atau tertangkap di 4 tempat berbeda yang ada di wilayah Polresta Manado. Sementara untuk 2 kasus tindak pidana kesehatan obat keras di 2 tempat berbeda di wilayah Polresta Manado. Dengan masing-masing jumlah tersangka untuk tindak pidana narkotika di sabu sebanyak 5 tersangka dan tindak pidana kesehatan jenis obat keras dioksiprenidin sebanyak 2 tersangka. Keseluruhan berjumlah 7 tersangka. Dapat kami rinci bahwa khusus tindak pidana narkotika jenis sabu, total barang bukti yang dapat kami amankan sebanyak 26 paket dengan jumlah gramisasi atau gram sebanyak 11 gram. Kemudian barang bukti lainnya berupa 4 unit HP berbagai merek, kemudian sejumlah alat peraga yang digunakan untuk menggunakan atau memakai sabu berupa pipet, bom, alat hisap. Kemudian dari penerapan pasal yang diterapkan terhadap 5 tersangka ini adalah pasal 114 ayat 1, yaitu sebagai pengedar dan subsidiar kepada pasal 112 ayat 1. Adapun ancaman hukuman untuk pasal 114 ayat 1 adalah paling singkat 5 tahun, kemudian paling banyak 20 tahun, kemudian paling banyak 10 miliar. Kemudian untuk 112 memiliki, menguasai, menyimpan, itu kami terapkan pasal
112 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Kemudian untuk tindak pidana kesehatan, tersangka yang kami amankan sebanyak 2 orang. Kemudian dengan jumlah barang bukti keseluruhan berjumlah 3.100 obat keras jenis hexapentadin, uang tunai 400.000 dan 2 unit HP berbagai merek. Adapun diamankan di 2 lokasi berbeda. Kemudian pasal yang kami terapkan adalah pasal 435 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan, ancaman hukuman paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian untuk pasal 436-nya pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Secara umum kami sampaikan bahwa khusus untuk tindak pidana narkotika jenis sabu ini, modus operandi atau yang dilakukan oleh para tersangka, mereka awalnya mendapatkan membeli sabu tersebut dari rekanan yang masih dalam pengembangan penyelidikan, kemudian menjual kepada pengguna dan masyarakat atau yang ada di Kota Manado ini dengan harga yang bervariasi untuk mendapatkan keuntungan. Di samping menjual atau sebagai pengedar atau sebagai kurir, mereka juga adalah sebagai pemakai, karena setelah dilakukan tes urin di rumah sakit Bayangkara hasilnya adalah positif. Demikian gambaran yang dapat kami sampaikan tentang pengungkapan kasus narkotika dan tindak pidana kesehatan selama bulan September tahun 2024. Setelah ini silakan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilakan. Demikian, terima kasih. Bertanya Pak, satu pertanyaan Pak Kasar. Apakah dari para tersangka yang diamankan ini ada residivis dari kasus serupa? Baik, dapat kami sampaikan bahwa dari 2 jenis kasus yang kami amankan atau kami tangkap dari sabu ini, ada yang sudah residivis, sudah pernah melakukan hal yang sama, kemudian kami tangkap. Kemudian juga ada yang melakukan tindak pidana lain, tetapi kali ini tertangkap di kasus narkotika. Begitu juga dengan tindak pidana kesehatan, ada yang sudah merupakan residivis dan tertangkap kembali dengan peristiwa yang sama. Terima kasih. Kalau sabu-sabu Pak diduga dari apakah dari dalam sulut sendiri atau dibawa dari luar sulut? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan bahwa sabu diperoleh dari luar wilayah Kota Manado, dan saat ini tim masih melakukan kegiatan pengembangan penyelidikan sehingga dari luar dan baru masuk barang ini ke wilayah pemeriksaan Manado. Terima kasih. Cukup. Ya, mau wawancara? Kita mau angkat barang bukti. Barang bukti. Oke.